perkuliahan, ya tentu di antara kita, ya disilakanlah salah seorang di antara kita ini untuk membaca ya 5 baris Al-Quran lah, agar huwaladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ya, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah agar Ayah, kau lebih darimu. Iya. Udah tuh, ha. Waspada lari. ya. Alimun Fajri ada? Hadir, Pak. Assalamualaikum. Oh, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Oke. Masih semangat baru. Desra Afriza. Desra ada? Belum Pak, belum Pak. Desra ada. Ini Jamal ya? Kan ada suara kan? Desra ada? Belum. Nih dicek kayaknya dulu. Belum berarti ya. Deti Yulia. Hadir, Pak. Mana Deti Yulia? Hadir, Pak. Ya hadir tapi tidak lihat wajahnya nih. Iya, tidak. Ya. Deti Yulia. Iya, Pak. Oke. Faizatul. Hadir, Pak. Faizatul. Oke. Fitri Handayani. Hadir, Pak. Ya, mana kameranya? Mana Fitri? Ini Pak, hadir, Pak. Ya, nampak ya, Pak? Ini mana Fitri ini? Dulu. Handayani ini. Iya, Pak. Ya. Hidup Kak kameranya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Jamaluddin. Apa, Pak? Jamaluddin. Jamal ada, Jamal? Yang ini Pak, yang ini Pak. Yang mana Jamal? Ini Pak. Tangan Pak. Oke. Alhamdulillah. Semangat Jamal. Muhammad Abdal. Hadir, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muhammad Taufik. Ustaz. Yang dapat kelihatannya. Ada. Hadir Ustaz. Bagaimana? Taufik sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Mana posisi sekarang nih? Di Pekanbaru Ustaz. Pekanbaru. Oke. Ya, Nur Hidayah. Assalamualaikum, hadir, Pak. Ya, karena udah pecah itu. Terima kasih. Rasida ada? Ada, Sat. Oh, Ibu. Ibu Rasida ya. Iya, Oke. ada. Siska. Hadir, Pak. Bagaimana Rita? Alhamdulillah Gimana, Rita? sehat, Pak. Iya, Rita. Rocky. Hadir Pak. Oh, aduh, luar biasa nih, ada kecil nih yang ikut juga kuliah. Iya Pak.
Siva, Hadir. Hadir Pak Dokter. ah, ya, bagaimana Bu Siva, sehat? Alhamdulillah sehat Pak Dokter. Alhamdulillah, semangat ini luar biasa. Taufik Hidayat. Assalamualaikum. Oh, oke, Pak Taufik. Abi. Ah, Abi. ini Madlina. Pak. Iya, Pak. Ini, nah, gimana sekarang nih? Di Pasaman, Pak. Oke. Yoga Adiansa. Hadir, Pak. Sehat, Siap, Ga? Pak. Siap, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, tambah sehat kelihatannya ya. Amin. Fitri Wulandari. Hadir Pak. Gimana Fitri, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Posisinya sekarang Masih di nih. Padang Pak. Alhamdulillah di Padang. Ya Pak. Alhamdulillah, yang Desra belum ya? Desra Afriza. Hadir, Sudah Pak. ada? Hadir, Pak. Desra hadir, Pak. Sudah hadir, Pak. Oh, ya. Gimana posisinya Desra? Lagi di apa, Pak? Lagi di rumah. Nggak kelihatan nih, gelap. Iya, Pak. Gelap nih. Ya. Ya. Oke, ya. Nah, silakanlah Desra yang baca Quran ya. Maksimal 5 baris saja. Mudah-mudahan hati kita diberikan ketentraman dan kedamaian sehingga terbuka wawasan kita untuk mengikuti perkuliahan hari ini. Baik, Pak. Silakan. Atau yang hafal aja. Bacaan yang terbaik lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك من فآوى ووجدك عائلا إلى سلام الله الأكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan dengan baca Al-Quran ya semakin tentram hati kita dan terbuka wawasan kita untuk mengikuti perkuliahan hari ini. Dipersilakan presentasi. Kemudian ya moderatornya siapa? Dipersilakan. Baik Pak, izin jadi moderator Pak. Siapa yang di moderator? Deti Pak. Oh, silakan Deti. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan dan nikmat sehingga kita dapat menghadiri perkuliahan pada pagi hari ini. Baiklah, izinkan saya sebagai moderator
Eh, dan selanjutnya kepada pemakalah Sifa Fauziah dan Fitri Handayani dengan judul makalah Hakikat Manusia dalam Pendidikan. Yang akan dikaji adalah asal-usul kejadian manusia, tugas dan tujuan istilah manusia dalam Al-Quran, dan hubungannya dengan pendidikan Islam. Pada perkuliahan pagi ini kita akan membagi kepada 3 sesi. Sesi pertama yaitu presentasi makalah, diberikan waktu kepada pemakalah sekitar 15-30 menit untuk mempresentasikan makalahnya. Dan pada sesi kedua nanti itu ada diskusi dan tanya jawab atau yang akan menanggapi eh, kepada yang ingin menanggapi atau bertanya silakan raise hand. Setelah itu ya kita jabarkan sebentar. Raise hand kan nanti pertanyaannya diminta untuk yang berhubungan dengan makalah agar presentasi hari ini tidak mengambang, diskusi hari ini tidak mengambang seperti itu. Dan yang sesi ketiga nanti arahan dari dosen pengampu kita. Baik, dipersilakan kepada pemakalah untuk mempresentasikan makalahnya. Pada Sifa Fauzia dan Fitri Handayani dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin dokter dan teman-teman semua, kami akan presentasi. Alhamdulillah alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir pada kuliahan hari ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati Bapak Dr. Syafrul Nalus, MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Dan yang kami hormati juga teman-teman semua pada perkuliahan hari ini. Presentasi makalah ini berjudul Hakikat Manusia dalam Pendidikan. Kami terdiri dari 2 anggota, yaitu Fitri Handayani dan saya, Sifa Fauziah. Izin sebentar untuk membagi PPT. Ada nampak Bapak Ibu? Belum muncul Bu Sifa. Belum. Ada muncul? Masih belum, Bu Syifa. Putar. Dari orang tua, dari mahasiswanya lah. Saya, Bu Syifa udah muncul nggak apanya, PPT-nya? Udah. Kalau apa, ini aja lah, Bu Syifa. PPT-nya saya aja yang menampilkan PPT-nya dari sini. Sudah muncul, Bu. Udah ada muncul? Udah. Bu, Kita belum lagi. Anda ini kelihatan, Bu.
Ini screennya Bu Fitri Handayani. Iya, Oh, Bu. gitu. Bu Sifah, dari sini aja PPT-nya Bu Sifah aja yang presentasi dari sana bisa kan? Bisa. Ini dia. Oh, berarti udah ya Fitri ya, Fitri Handayani. Udah ada Iya. PPT. Udah ini Bu Sifah, langsung aja Bu Sifah. Bagian pertama Bu Sifah kan? Oke. Latar belakang makalah ini yaitu pendidikan Islam tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan manusia, melainkan juga membentuk karakter enggak sih? Karakter dan kepribadian manusia itu secara Islami. Untuk memenuhi tujuan itu tentu kita harus memahami dulu manusia itu seperti apa. Mengetahui makna manusia itu juga seperti apa. Itu tadi tadi tuh itu dia kutoki Udah Bu Sifah, ini asal usulnya. Tentu istilah manusia di dalam Al-Quran. Maaf Pak Dokter, Nah, terkendala. Ya, par coba. dari ini. Nah, ya. Lanjut. Silakan aja, dilanjut aja, nggak apa-apa. Ya, Kalau maaf. memang kondisinya, Jadi em, konsen saya. Jadi kita harus memahami makna manusia itu. Manusia sendiri artinya makhluk ciptaan Allah yang diberikan keistimewaan. Pendapat lain juga mengatakan manusia itu makhluk dua dimensi, yaitu jasmani dan rohani yang kemudian diberikan akal. Keistimewaan inilah kita akhirnya mempunyai kemauan, tindakan dan sebagainya sesuai dengan akal pikiran kita. Cuman dalam pendidikan tentu tidak hanya memahami hakikat manusia ini secara umum. Kalau bisa memang harus sesuai dengan nilai-nilai Islam, karena kalau hanya itu manusia itu memiliki akal yang cerdas tapi dia kurang berakhlak seperti itu. Jadi maka dari itu kita perlu mengetahui asal-usul manusia itu sendiri, kemudian tujuan dan tugas manusia itu apa aja, kemudian istilah manusia di dalam Al-Quran, serta hubungannya dengan pendidikan Islam. Dari latar belakang itu, maka kami membahas 4 poin yang tadi disebut, yaitu yang pertama asal-usul manusia, yang kedua tujuan dan tugasnya manusia, diciptakannya manusia, yang ketiga istilah manusia di dalam Al-Quran, yang keempat hubungan hakikat manusia dengan pendidikan Islam. Asal-usul manusia itu di sini kami membahasnya 3. Sebelum membahas itu, manusia dalam Kamus Bahasa Indonesia yaitu diartikan yaitu makhluk yang berakal. Pendapat lain juga mengatakan manusia adalah hewan yang berpikir.
Quraish Shihab juga menyebutkan 4 model asal-usul manusia itu. Yang pertama itu Adam, unsurnya dari tanah. Yang kedua itu Hawa, yang langsung dari Adam diambil dari tulang rusuknya. Yang ketiga itu tanpa ayah seperti Nabi Isa. Yang keempat itu seperti proses biologis itu ada ayah dan ibunya. Baik, yang pertama itu diciptakan dari tanah. Dari tanah itu ada di dalam Al-Quran tiga penyebutannya. Yang pertama tanah liat atau tin. Yang kedua sol, tanah kering. Yang ketiga turab, tanah biasa. Jadi dari penafsiran ini jelas bahwa manusia itu memang diciptakan dari Allah. Memang kita bergantung kepada Allah. Yang kedua itu ditiupkan ruh, di mana ini terbentuklah jasmani manusia menjadi sempurna. Yang ketiga itu biologis, itu dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14, diterangkan dengan jelas bahwa manusia berasal dari saripati tanah, kemudian sampai dia menjadi daging, segumpal darah menjadi daging, dan seterusnya. Oke, lanjut di bagian tujuan dan tugas manusia. Yang pertama itu sebagai khalifah, yaitu sebagai pemimpin di muka bumi ini, mengatur, memakmurkan bumi. Yang kedua yaitu sebagai hamba, yaitu mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah. Yang ketiga, mengembangkan potensi. Kita diberikan potensi, yaitu di sini dibagi sesuai menurut Jalaluddin itu ada 4. Yang pertama itu potensi naluriyah. Naluriyah ini potensi yang sudah ada sejak kita lahir, mendorong kita untuk mengenal, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Terus yang kedua potensi indrawi, yaitu panca indera seperti mata, hidung, telinga. Kita bisa, dengan mata kita bisa melihat, dengan telinga bisa mendengar, dengan mulut kita bisa berbicara. Terus yang ketiga, akal, kita diberi akal, potensi akal. Dari sinilah kita, manusia itu terdorong untuk berkreasi dan berinovasi, sehingga kita berkembang dan berilmu juga. Yang keempat itu potensi agama. Kita dibekali dengan fitrah cenderung untuk kepada kebenaran. Mungkin dari saya itu, dilanjutkan oleh Fitri Handayani. Baiklah, selanjutnya di sini kami akan mempresentasikan istilah-istilah manusia dalam Al-Quran. Istilah manusia dalam Al-Quran itu ada 3, yaitu dengan memakai kata al-insan, dengan beberapa bentuk ya kata al-insannya di sini. Ada al-insan, ada ins, an-nas atau nas. Kalau Al-Quran memakai kata al-insan ini, itu memiliki pengertian bahwa manusia itu merupakan makhluk Tuhan yang dianugerahi dengan berbagai potensi serta diberikan kebebasan untuk berpikir dan bertindak. Pada kalanya pemikiran dan tindakannya itu mengarah kepada keburukan dan dapat berakibat pada pengerusakan alam. Namun
dapat pula mengarah kepada kebaikan yang akan membawa kemaslahatan untuk dirinya, sesama makhluk maupun alam semesta. Terus kata kedua, istilah manusia dalam Al-Quran yaitu memakai kata al-bashar. Bashar dalam Al-Quran memiliki makna dari aspek fisik jasmaniah, di mana manusia itu memiliki bangun tubuh yang sama, tumbuh serta berkembang, dan biologisnya memiliki dorongan makna makan dan minum. Dorongan untuk makan dan minum. Memiliki hubungan seksual sebagaimana makhluk generatif. Yang ketiga, istilah manusia dalam Al-Quran itu memakai kata Bani Adam. Kata Bani Adam pada Al-Quran itu menunjukkan manusia tidak berasal dari evolusi kera, tetapi dari Nabi Adam alaihissalam. Selanjutnya, di sini kami akan memaparkan tentang relevansi manusia dengan pendidikan Islam. Ada hubungan manusia dengan pendidikan itu sangat erat sekali kaitannya. Di mana tadi dari penggunaan kata manusia dalam Al-Quran, manusia itu memiliki potensi, ada potensi kebaikan, ada potensi keburukan. Jadi dengan pendidikan, maka manusia itu akan bisa mengembangkan potensinya. Yang pertama, manusia sebagai subjek dan objek dalam pendidikan. Karena memang dalam pendidikan itu, manusia itulah yang sebagai pendidiknya, dan manusia itu pula lah yang sebagai peserta didiknya. Yang kedua, relevansinya pendidikan Islam sebagai sarana pembentukan diri, di mana dengan pendidikan manusia itu akan tahu dari mana asal usulnya, apa tujuan hidupnya, seperti itu, apa kewajibannya, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, relevansinya pendidikan Islam sebagai sarana pembentukan karakter. Jadi dengan adanya pendidikan, maka dengan adanya pendidikan itu akan menumbuhkan potensi kebaikan tadi itu, gitu, untuk membentuk suatu karakter atau akhlak yang baik dengan pendidikan Islam. Karena di pendidikan Islam nanti dia akan tahu apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Terus selanjutnya pendidikan Islam sebagai sarana untuk mencapai tujuan manusia. Di mana tujuan manusia tadi yang telah dipaparkan oleh saudari Syifa, tujuan manusia itu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuannya hanyalah beribadah kepada Allah. Jadi dengan pendidikan Islam, maka manusia akan lebih mudah mencapai tujuannya. Terus yang terakhir, pendidikan Islam itu merupakan sarana untuk mengajarkan pentingnya tanggung jawab sosial. Di dunia pendidikan Islam itu bukan hanya mengajarkan tentang tanggung jawab untuk diri sendiri, tetapi bagaimana dia bersosial, muamalahnya, seperti itu. Karena dalam pendidikan Islam itu bukan hablum minallah saja yang maksudnya juga harus bagus. Kesimpulan dari tugas kami hari ini, yaitu dari hakikat manusia dalam Islam dipahami sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki dua dimensi utama, yaitu jasmani dan rohani. Ia diciptakan dengan ruh ilahi, serta dianugerahi akal, fitrah, dan kehendak bebas. Manusia juga diberikan tanggung jawab sebagai hamba dan khalifah di bumi. Pendidikan merupakan rangkaian usaha membimbing, mengarahkan potensi hidup manusia yang berupa kemampuan-kemampuan dasar dan kemampuan belajar, sehingga terjadilah perubahan di dalam kehidupan pribadinya sebagai makhluk individual dan sosial, serta dalam hubungannya dengan alam sekitar di mana ia hidup. Manusia merupakan subjek dan objek pendidikan, tetapi juga sekaligus menjadi objek pendidikan itu sendiri. Hubungan pendidikan dengan manusia itu sangat erat, adanya pendidikan untuk mengembangkan potensi manusia menuju manusia yang lebih baik. Mungkin itu saja
presentasi dari kelompok kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari-saudari pemakalah. Mohon hilangkan screen-nya Oke. agar dapat terlihat semuanya. Terima kasih. Itulah pemaparan dari pemakalah yang ya hanya beberapa menit ternyata dengan makalah yang kita buat seminggu ya kan. Terus sudah ada yang raise hand duluan. Masya Allah semangat sekali. Baik kepada teman-teman, udah biasa maaf ya Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan, kritikan yang membangun atau masukan untuk materi kita pada hari ini dipersilahkan kepada yang pertama raise hand Saudari Fitri Wulandari. Baik, terima kasih Ustazah Deti. Izin Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada pemakalah pada hari ini yang sudah memaparkan satu topik yang menjadi dasar kita dalam memahami mata kuliah kita ke depannya nanti seperti apa. Jadi Masya Allah, terima kasih banyak. Izin untuk seperti ini disampaikan oleh moderator tadi, bahwasanya sedikit mungkin terlupa sama pemakalah. Jadi izin mengingatkan terkait penulisan kita dalam makalah ini. Kalau di makalah lihat halaman 2 dan halaman 3, daftar isi, kemudian abstrak, dan bagian belakang juga daftar pustaka dan penutup. Lebih baik sesuai dengan aturan kepenulisan kita gunakan page numbernya itu yang angka Romawi. Kemudian di bab pembahasan mulai dari latar belakang bab 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3 pakai angka biasa. Kemudian yang selebihnya itu pakai angka Romawi. Mungkin terlupakan oleh pemakalah. Kemudian langsung izin bertanya boleh moderator. Mana moderator? Langsung ingin bertanya ternyata ya. Sudah Kalau tidak diizinkan. Untuk pertanyaan pertama yang terkaitan dengan materi pembahasan kita hari ini, boleh kepada Saudari Fitri. Baik, terima kasih moderator. Pertanyaan Ana adalah di poin terakhir tentang bagaimana hubungan hakikat manusia dengan pendidikan Islam. Dari tadi kita sudah membahas tentang pengertian dan lain sebagainya, dalil juga. Nah, yang menjadi pertanyaan Ana adalah bagaimana hubungan manusia secara realnya dengan pendidikan Islam sekarang? Dengan kondisi globalisasi, dengan kondisi dehumanisasi, kemudian juga ada sekarang degradasi moral. Bagaimana sih sebenarnya tolak ukur pendidikan Islam ini dikatakan berhasil terhadap seorang manusia? Begitu. Kalau seandainya nanti manusia ini tercebur gitu ya ke dalam hal-hal yang tadi disampaikan, degradasi moral, dehumanisasi dan lain sebagainya, apakah dikatakan pendidikan Islam ini tidak berhasil atau bagaimana? Mohon tanggapan dari moderator. Maaf dari pemakalah. Sekian moderator. Assalamualaikum. Sebentar Saudari Fitri. Mahlan, pelan-pelan ya. Karena pertanyaannya gitu, ada panjang sekali gitu. Oh ya, siap. Nanti dulu lain yang gimana? ditanya, nanti lain yang dijawab. Kita khawatirkan seperti itu, begitu kan? Siap. Jadi yang pertama tadi kan itu bagaimana kondisi apa ya itu? Hanya satu pertanyaannya. Iya, hubungan ini secara real sekarang kan dengan pendidikan Islam yang seharusnya seperti itu ya, penanya. Begini moderator. Apa tolak ukur dikatakan pendidikan Islam itu berhasil terhadap seorang manusia? Dengan pengaruh sekarang yang banyak globalisasi, dehumanisasi, degradasi moral, dan lain sebagainya. Jika manusia itu tercebur ke dalam hal-hal yang tadi,
Apakah dikatakan tidak berhasil atau bagaimana? Nah, gitu. Minta pandangannya terkait itu. Perfect. Siap. Oke, moderator ya. Syukran. On izin. Bagaimana pembekalan bisa dipahami apa pertanyaan dari Saudari Fitri? Ya, tolak ukur ya. Iya, Oke. tolak ukur. Karena Ukurin banyak dulu ya. sekali. Ya, Fitri. Saya nih. Silakan turunkan tangan Anda. Eh, Baik, maaf, izin kepada moderator. Karena yang ngacung banyak, nak diterima aja semua pertanyaan dulu. Lalu nanti sekalian jawabannya. bentar ya. Ya. Sabar. Terima kasih moderator pertanyaannya. Moderator punya Kita hak. sabar. Ya, masih Kita kita semuanya boleh bertanya. Ya, enggak apa ada persoalan. bagaimana, Pak? Ya boleh setiap setiap masing-masing kita semuanya boleh bertanya. Ya agar lebih luas pembahasan kita ini. Baik. Kepada yang raise hand yang kedua tadi itu siapa ya? Pak Taufik Hidayat, dipersilakan boleh? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator. Ini pembahasan yang sangat menarik sekali ya Pak. Cuma saya akan bertanya nanti kepada pemakalah atau nanti dijawab atau diperkuat oleh teman-teman semua dan Pak Prof juga. Kita lihat tadi bahwasanya dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 30 sudah jelas-jelas ya manusia ini, hakikat manusia ini sebagai khalifah atau pemimpin. Jadi yang jadi pertanyaan sekarang adalah di negara kita ini, Indonesia ini, kenapa masih banyak juga lembaga ya, disebut dengan lembaga lah ya, karena jemaah kita juga ya, yang menilai, memilih pemimpin Indonesia ini, ada juga yang bilang bid'ah, dan mereka tidak ikut memilih gitu. Karena kita lihat, kalaulah bukan pemimpin Indonesia ini, kalaulah bukan orang Islam yang memegang kepemimpinan, ada orang baik-baik lah gitu yang tahu dengan ilmu Al-Quran, tentu orang-orang yang tidak baik yang akan memimpin di negara kita ini gitu. Jadi kita minta nanti pemaparannya yang luas nanti pada teman-teman semuanya, karena kita heran ya seperti politik-politik inilah begitu. Karena ada yang bilang politik haram. Ya, yang bilang itu ya apa juga teman kita juga, dia sholat juga ke masjid 5 waktu gitu. Tapi kenapa bilang begitu? Karena jelas-jelas di Al-Quran dijelaskan bahwasanya khalifah itu pemimpin itu ada seperti Rasulullah SAW. Gitu. Oke, sekian Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ini kayaknya Bang, boleh mengambang ya. Gitu. Mengambang sedikit mengambang kayak gitu. Tapi mungkin nanti ini akan dosen kita yang akan menjawab bagaimananya, atau nanti ada pemakalah atau pendapat teman-teman yang lain ingin yang menanggapi juga boleh. Baik, yang ketiga ya, raise hand-nya tadi Saudara Yoga, dipersilahkan. Siap. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya pribadi untuk memberikan pertanyaan. Yang pertama, saya ingin menegaskan keterbiasaan dan kelaziman makalah di Stepik catatan kaki ya. Sejauh anak kuliah di Stepik itu biasanya pakai footnote ya. Dan sekarang alhamdulillah sudah pakai body note. Saya menemukan body note itu ketika kuliah di UIN, dan di Stepik bahkan skripsinya pun masih pakai footnote, dan alhamdulillah ada kemajuan. Lalu untuk pertanyaan ya, di halaman 3 saya tadi membaca makalah yang dikirimkan oleh pemakalah tadi pagi ya. Di halaman ketiga saya ingin mengambilkan sebuah gambaran. Pemakalah menulis di latar belakang halaman 3 itu ada aspek kognitif dan aspek afektif ya. Membrainstorming sebuah masalah
itu ranah kognitif ini kan pemakalah lebih sepakat bahwasanya di latar belakang itu ranah afektif lebih dimenonjolkan, tetapi tidak memberikan sebuah literatur ranah aspek kognitif atau afektif itu diletakkan di pendidikan atau teori pendidikan yang seperti apa. Karena saya pribadi, saya pernah membaca sebuah jurnal bahwasanya memang ranah aspek kognitif dan afektif itu berbeda. Contoh sajalah yang saya ambil, saya membaca jurnal tersebut, aspek afektif itu biasanya diletakkan kepada adik-adik yang sekolah ya, dari menengah atas sampai SD. Sedangkan aspek kognitif itu diletakkan kepada kawan-kawan yang sudah berkuliah di perguruan tinggi. Salah satu logika sederhananya, kenapa ranah afektif itu diletakkan kepada menengah atas sampai SD, ya seragamnya saja diatur oleh sekolah. Artinya memang ranah afektifnya jelas di sana. Yang kedua, mahasiswa kenapa tidak masuk dalam ranah afektif dan hanya 80% kognitif? Ya karena memang ranah keilmuan, dan pemakalah tidak menjelaskan ranah itu di latar belakang. Jadi secara tidak langsung saya pribadi ingin mengetahui pendapat seorang pemakalah. Afektif dan kognitif itu diletakkan diposisikan ke arah mana, atau memang harus berseberangan? Kalau memang berseberangan tentu menyalahkan dengan teori-teori yang sebelumnya, penulis-penulis jurnal sebelumnya, dan itu berseberangan juga dengan realitas kehidupan mahasiswa dan anak sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dari pertanyaan itu halaman 12 tadi, Pak Taufik tadi, tentang khalifah ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ya. Tafsir dari ayat ini sangat banyak, sehingga menimbulkan knowledge atau sebuah pemikiran baru, dan menimbulkan sebuah gerakan harokah fikriyah, harokah diniyah dari tafsiran ayat tersebut. Betul yang dikatakan oleh Pak Taufik tadi, sehingga menimbulkan sebuah pemikiran di Indonesia ini bid'ah, negara seperti ini tauhid, karena Al-Quran sudah menjelaskan wa idh qala rabbuka lil mala, khalifah tadi. Nah, dalam konsep seperti ini tentu tidak bisa kita letakkan khalifah itu hanya memimpin diri sendiri. Toh buktinya realita kehidupan dan realita lapangan banyak kok ayat ini ditafsirkan oleh sebagian makhluk, sebagian orang, sebagian kelompok bahwasanya ini hanya untuk kepentingan mendirikan khilafah, mendirikan agama Islam, mendirikan kepemimpinan Islam. Berarti masih banyak luas dalam jangkauan penafsiran ayat ini. Tentu kita minta kepada pemakalah, apakah ayat ini hanya untuk kepribadian saja, atau ada berkesinambungan dengan kepemimpinan negara yang dikatakan oleh Pak Taufik tadi, kepemimpinan sebuah lembaga, kepemimpinan sebuah partai politik, sehingga kita tidak mengkerdilkan pemikiran-pemikiran lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, pada halaman 5 dan 6 terkait manusia itu diciptakan, ada yang dari tanah liat, dari tanah kering, dan bahkan dari saripati tanah. Kalau kita tidak bisa memberikan sebuah pemahaman dan membaca sebuah tafsir yang mendalam, artinya substansialnya, kita bisa terjebak dari literatur pemahaman Al-Quran yang sangat kontradiktif. Coba kita bayangkan. Pertama, Tuhan mengatakan tanah liat, yang kedua tanah kering, yang ketiga saripati. Dan itu saripati ini kan bahkan sedikit nyambung, karena secara biologisnya ya, secara biologis Adam. Jadi tolong dijelaskan tanah liat ini seperti apa manusianya, tanah kering ini seperti apa manusia, siapa orangnya, saripati ini seperti apa gitu, supaya kita tidak memahami penjelasan Al-Quran ini kontradiktif dengan literatur yang kita pahami. Mungkin itu saja pertanyaannya. Kalau ada nanti kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, panjang sekali ya. Ini sekaligus menanggapi rasanya pertanyaan dari Bapak Taufik tadi ya. Baik.
melengkapi ya, Bu. Pemakalah siap-siap saja ya. Ini udah digempur-gempur ini. Baik, pertanyaan terakhir kepada ini Ibu Nur Hidayah atau Bapak Ali Fajri yang ingin bertanya? Ibu Nur Hidayah. Dua-duanya, Bu. Pertanyaannya cuma Oh, jangan. Nggak cukup waktu kita nanti. Nanti capek di sini saja. 3 mata kuliah ke depan masih ada loh. Sabar. Kami bertanyanya enggak panjang-panjang, paling menjawabnya nanti yang butuh waktu, Bu. Semoga pertanyaan ini masih menyambung ya dengan materi kita hari ini. Oke, Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Dan dokter yang terhormat, izinkan saya bertanya. Yang ingin saya tanyakan, apa sih sebetulnya yang jadi tujuan hidup manusia menurut Islam? Dan bagaimana cara mencapainya? Simpel saja. Lanjut, di samping saya juga ingin bertanya. Silakan. Assalamualaikum. Boleh, Bu? Maaf Bu ya, Dewi? kita tampung 4 pertanyaan Iya, saja satu. dulu. Iya. Nanti kalau masih ada waktu untuk diskusi, kita lanjutkan kembali. Kalau tidak, nanti pertanyaannya bisa dilemparkan kepada dosen pengampu kita. Baik, Bapak Ibu. Pertanyaan sudah terkumpul 4 tadi. Yang keempat ini belum selesai saya mendengar ini. Oh, Apa tujuan hidup manusia dalam Islam dan bagaimana apanya? bagaimana cara mencapainya? Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengacungkan atau memberikan pertanyaannya. Ada 4 pertanyaan tadi itu yang lebih apa ya menurut saya itu yang lebih ke topik kita pembahasan hari ini. Pertanyaan dari Bapak Ali Fajri, yang kedua dari Ibu Fitri Wulandari, yang ketiga dan keempat dari Bapak Yoga dan Bapak Taufik. Jadi kepada saudari Bu Sifa sama Bu Fitri Handayani yang ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari beliau-beliau ini, nomor berapakah yang didahulukan? Izin moderator. Ya, kepada Bu Fitri. Ya, terima kasih untuk semua pertanyaannya. Dan kepada rekan-rekan juga mana tahu ada yang bisa bantu kami jawab dan melengkapi. Kami sangat berharap ya partisipasinya. Untuk pertanyaan, mungkin yang duluan saya jawab untuk dari pertanyaan Fitri Wulandari. Di mana pertanyaannya apa sih yang menjadi tolak ukur pendidikan Islam berhasil atau tidaknya? Jadi kalau kita berbicara tentang tolak ukur ya, apa sih menjadi tolak ukurnya? Kalau menurut pandangan saya, berhasil atau tidaknya pendidikan itu tolak ukurnya ketika pendidikan itu mencapai tujuan pendidikan Islam gitu. Di mana secara umum tujuan pendidikan Islam itu yaitu menjadikan insan kamil yang berakhlak gitu, manusia yang sempurna. Itulah yang menjadi tolak ukur. Jadi ketika tujuan itu nggak mencapai, berarti bisa dikatakan pendidikan Islam itu belum berhasil gitu. Cuma memang seperti yang tadi dibilang Fitri Hari, zaman sekarang ini memang banyak kita lihat anak-anak udah jauh dari yang namanya akhlak yang baik gitu ya. Karakter itu sudah hilang. Di mana terus pendidikan di Indonesia juga selalu dibilang pendidikan berkarakter. Tetapi yang kita lihat sekarang itu tidak, anak-anak sekarang itu udah jauh dari karakter yang baik itu yang diharapkan oleh pendidikan Islam itu. Kalau berbicara di mana salahnya apa gitu. Kalau menurut saya itu apa namanya ya? Manusia itu kan itu harus dimulai dari apalah? Dari pendidikan keluarga gitu. Jadi nggak bisa disalahkan semua pendidikan yang
yang di sanawiyah, yang di pesantren, enggak. Tetapi pendidikan itu sebenarnya itu harus dimulai dari pendidikan keluarga. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab dari pertanyaan saudari Fitrul Wandari. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, jadi jawabannya itu pendidikan itu berasal dari yang keluarga dulu ya, supaya kita dapat melihat bagaimana tolak ukur itu berhasil atau tidaknya. Jadi kepada Saudari Fitri Wulandari, bagaimana tanggapan Anda? Baik, terima kasih kepada pembakalan yang sudah menjawab pertanyaan tadi. Dapat simpulkan bahwasannya memang kalau seandainya tidak capai tujuan yang tadi, berarti pendidikan Islam kita dikatakan tidak berhasil. Untuk saat ini dicukupkan moderator, terima kasih. Mungkin lanjutannya nanti saya akan tanyakan kepada Bapak Dokter. Pak Syafrul, izin nanti Pak. Terima kasih. Baik, ternyata ada yang masih senyum-senyum, adakah yang mau menambahkan? Oh, ada yang raise hand. Baik, kepada Saudari Rita, ya, dipersilakan untuk menanggapi, tapi jangan menambah jawaban ya, menambah pertanyaan begitu ya. Iya, baik moderator. Mengenai pertanyaan yang diajukan oleh Saudara Fitri Wulandari mengenai tolak ukur seperti apa ketercapaian pendidikan Islam itu, kalau menurut saya pribadi, tolak ukurnya itu adalah apakah sudah sesuai dengan tujuan penciptaan manusia itu oleh Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 30, lalu dalam surah Az-Zariyat ayat 56, yaitu apakah sudah bisa menjadi khalifah, sudah bisa menjadi hamba Allah yang diciptakan untuk menyembah hanya kepadanya. Nah, itu menurut saya standarnya, ukuran terakhirnya dari tolak ukur pendidikan Islam itu. Karena menurut saya pribadi juga orientasi pendidikan Islam itu kan merujuk pada apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada dalam hadis. Mengingat dua kitab ini merupakan acuan atau yang menjadi rujukan kita dalam menjalani kehidupan. Jadi apapun kegiatan pendidikan harus sesuai dengan standar yang sudah Allah terangkan di dalam Al-Quran gitu dan hadis. Begitu jawaban dari saya moderator. Kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, dikembalikan kepada Saudari Fitri untuk menanggapi jawaban tambahan dari Saudari Rita. Tanggapannya terima kasih kepada Kak Rita. Terima kasih Kak Moderator. Ternyata sepertinya belum puas ya Saudari Fitri. Ada lagi yang ingin menambahkan kah? Ada yang raise hand. Bapak atau Ibu Alim, Bapak apa ini ya? Bapak Alim Fajri. Iya. Baik, terima kasih kesempatannya. Ini pembicara yang amat menarik ya. Sehingga kebetulan profesi kita ada di dunia pendidikan, jadi ini agak sedikit menggelitik untuk dibahas. Bentar, ada jawaban. Jadi begini Bapak Ibu, berbicara tentang tolak ukur, itu saya sepakat dengan pembicara terdahulu, bahwasanya yang menjadi tolak ukur tercapainya tujuan suatu pendidikan itu adalah cocoknya apa yang menjadi tujuan dengan hasil yang dicapai. Dan ini benar adanya. Kenapa benar? Karena di sekolah, ketika kita merancang suatu rencana pembelajaran, itu di sana langsung dirumuskan apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran tersebut. Dan tujuan pembelajaran tersebut harus memuat 3 mindset atau 3 muatan. Ada ranah kognitif namanya,
Kognitif itu keilmuannya. Kemudian afektif, sikap atau akhlaknya, atau empatinya, atau karakter yang dihasilkan dari pembelajaran tersebut. Kemudian psikomotor, keahlian atau keterampilan dari mata pelajaran tersebut. Jadi ini biasanya kita selalu dipantau ketika membuat suatu program pembelajaran. Dan ini pula nanti akan menjadi tolak ukur tujuan tersebut tercapai atau tidaknya. Nah, kognitif, apa yang kita rencanakan di awal, lalu gimana outputnya, cocok enggak? Afektif, sikapnya, ada nggak empatinya dari hasil pembelajaran tersebut? Kemudian keterampilan psikomotor, punya keterampilan tidak? Siswa itu setelah pembelajaran tersebut. Jadi ini yang selalu kita rumuskan. Dan ketika kita lihat hasilnya, itu biasanya yang 3 ranah tadi secara maksimal tidak pernah tercapai. Tidak pernah. Jadi rupanya Bu Fitri Wulandari, kesempurnaan itu memang milik Allah cuman. Bukan milik manusia. Ya, karena saya lihat di sekolah itu kadang siswa saya secara kognitif, secara keilmuan, begitu soal-soal ujian dilayangkan, belum waktunya dia udah selesai. Tapi sikapnya, empatinya, kemauan bekerjanya nggak ada. Kadang ada pula yang sikapnya bagus, tapi ilmunya malas belajar, nggak ada ilmunya, nggak punya keterampilan. Dan ada pula siswa saya cukup terampil psikomotornya, tapi empatinya kurang, sikapnya kurang, mau belajar suatu tujuan pendidikan tersebut. Itu kita lihat dari apa yang kita rencanakan awalnya dan disinkronkan dengan hasil yang akhir atau outputnya. Barangkali itu sedikit ilmu yang bisa saya bagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, juga bagi Bu Fitri, supaya agak puas juga dikit kan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ali Badri yang telah menanggapi juga, memberikan jawaban juga terhadap pertanyaan Ibu Fitri Wulandari tadi. Bagaimana Saudari Fitri? Izin moderator menanggapi. Dicukupkan dulu ya Pak Rocky, karena waktu kita juga sangat terbatas, ada 3 pertanyaan lagi. Jadi nanti yang menanggapi selanjutnya kita serahkan kepada Bapak dosen kita. Lanjut, dikembalikan dulu kepada Bu Fitri, bagaimana? Sudah cukupkah? Baik, Bu Deti, sebenarnya dari awal saya sudah sampaikan untuk dicukupkan, jadi nanti biar dilanjutkan dengan Bapak Dokter gitu. Tapi karena banyak, jadi lumayan terpancing lagi ini. Sebenarnya dari tadi juga udah mau menyampaikan tentang sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Aliman Fajri. Karena kita tengok di lapangan, dan itu berbeda, hasil belajar dengan hasil pendidikan itu berbeda. Kalau yang dikatakan oleh Pak Aliman Fajri tadi mungkin kalau dari yang Anda tahu itu hasil belajar. Makanya ada rumusan dan lain-lain. Tapi kalau hasil pendidikan itu kan mencakup keseluruhan ya. Kalau anak baru belajar bab A, B, C, D, lalu kita simpulkan dia begini-begini, belum belajar. Tapi kalau hasil pendidikan itu kan menyeluruh, holistik, utuh dia. Nah, makanya itu tadi. Mungkin nanti sama Pak Dokter lagi nanti minta dilengkapi. Terima kasih. Baik, lanjut kepada pemakalah kembali. Pertanyaan selanjutnya yang ditanggapi dan dijawab oleh siapa? Pemakalah? Izin menanggapi yang Taufik Hidayat ya. Ya, pertanyaan dari Bapak Taufik Hidayat. Boleh moderator Dilanjutkan. Lanjut posisi. Kalimat pertanyaannya boleh diulang nggak, Bu Deti?
pertanyaannya itu kayak ya tadi yang saya tangkap itu yang ditangkap gitu ya. Di negara Indonesia ini kan banyak bagaimana ya pemimpin itu sekarang kayak gitu ya. Kalau saya yang menanggapi tadi yang tersimpan di otak di memori gitu. Atau kita ulangi saja kepada mana Bapak Taufiknya hilang. Udah. Mana dia? Intinya pokoknya ini ya, kenapa pemimpin itu Bukan, tunggu dulu. Orangnya nggak ada. Pak Bapak Taufik, Taufiknya nggak ada. Pak Taufik pun keluar deh, Bu. Lanjut aja. Iya, bagaimana kita mau menjawab orang yang tidak ada? Good. Ayo dilanjutkan dulu atau dilanjutkan saja dulu? Ayo, pertanyaan ya, ada berikut Bapak itu Taufik. Pak Taufik ada, beliau ada masuk lagi. Oke, ganggu Ya, jaringan. Ya, moderator, lanjut. ya, Pak Taufik ini kalau nggak pertanyaan dari salah Pak ini ya, Taufik boleh diulang tentang lagi. pemimpin yang tidak baik gitu ya. Mungkin orang membenci politik, kayak gitu ya. Garis besarnya belum gitu. Semester 5 terasa? Iya. Itu sebagian ya. Ini pertanyaan kedua. Kenapa itu? Padahal mereka tahu hadis dan segala macam. Kalau ayat Allah ini kan jelas-jelas manusia sebagai khalifah atau pemimpin. Dan kenapa sampai sekarang belum mengakui itu? Kenapa pilih ini, pilih itu, pilih pemimpin ini mereka masih belum mau ikut pemilihan atau pemilu gitu. Jadi anti politik lah begitu maksudnya. Padahal kita tahu teman-teman kita tuh, teman lembaga kita itu orang yang rajin ini ibadah tuh, tahu Al-Quran dan hadis gitu. Oke, itu pertanyaannya singkatnya. Terima kasih. Kalau dari saya sih, Ya, bisa dipahami Bu Sifah? bisa. Terima kasih Pak Taufik dan moderator. Kalau dari saya sih mungkin ini ya, ya memang kita mendapatkan ilmu banyak dari pengajian atau dari apa gitu lembaga-lembaga. Tapi karena keadaan di politiknya itu seperti citra buruknya itu sering terjadi sehingga kalau menurut saya sehingga mereka tuh kecewa terus-menerus sehingga timbullah rasa anti politik, benci atau kayak gitulah gitu Jadi kalau untuk memahami itu memang harus ada yang mau menanamkan, mendorong orang-orang baik itu yang paham dengan hadis dan sebagainya itu untuk ikut serta dalam memilih gitu. Dan juga mungkin menanamnya juga dari keluarga, dari keluarga inti, terus mungkin dari pendidikan juga ditanamkan kalau pemimpin itu kayak gimana kayak gitu. Kalau dari saya sih itu. Kepada moderator. Baik, ayat itu sangat luas gitu apanya. Baiklah, saya tidak ingin menjawabnya, saya hanya ingin menjadi perantara. Siapa yang ingin raise hand? Pada siapa ini? Baik, Bapak Muhammad Aulia Afdal, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan atau yang tidak setuju dan bahkan tidak mau untuk memilih pada pemimpin khususnya di Indonesia ini. Padahal dalam surah Al-Baqarah ayat 30 tadi dikatakan bahwasanya manusia ini ditunjuk sebagai khalifah, sedangkan manusia itu sendiri ada yang anti dengan kepemimpinan itu. Kan begitu, Ustaz Taufik?
Ya, Nah, sudah. oke. Jadi Anda mungkin menambahkan sedikit jawaban dari pemakalah tadi. Eh, ya, bahwasanya banyaknya sekarang terjadinya golput atau golongan putih yang tidak ikut dan kebanyakan masyarakat awam ada yang dia yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah